Halo teman-teman semuanya, teman-teman tahu nggak apa saja peranan pemerintah dalam ekonomi makro dan apa sih itu kebijakan fiskal? Oke, baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskannya. Nah, di dalam peranan pemerintah dalam ekonomi makro dan kebijakan fiskal, kita akan membahas mengenai model perekonomian dengan variabel pemerintah, APBN, kebijakan fiskal dan pendapatan negara, kurva IS, dan yang terakhir yaitu multiplier kebijakan fiskal. Oke, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai model perekonomian dengan variabel pemerintah. Dalam sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni, seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar. Yang pertama, peranan alokasi, yang kedua, peranan distribusi, yang ketiga, peranan stabilisasi. Baik, yang pertama kita akan bahas bagaimana peranan alokasi. Peranan alokasi adalah peranan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu peranan distribusi. Distribusi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi juga sangat berperan dalam proses pemasaran suatu produk. Tanpa proses distribusi, produk mungkin tidak akan sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu peranan stabilisasi. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Materi yang kedua yaitu APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan Undang-Undang APBN, dilaksanakan secara keterbukaan dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan APBN. Nah, tujuannya yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Fungsi APBN yang pertama adalah berfungsi sebagai otorisasi, yang kedua sebagai perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang keenam sebagai stabilisasi. Materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk kebijakan fiskal? Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang, yang kedua, kebijakan anggaran defisit, ketiga, kebijakan anggaran surplus, yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Selanjutnya, ada pendapatan nasional keseimbangan. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Ada 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, apa saja sih ketiga metode tadi? Yang pertama, metode pendekatan produksi. Kedua, metode pendekatan pendapatan. Ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Materi selanjutnya yaitu kurva IS. Teman-teman tahu nggak, kurva IS ini digunakan sebagai alat analisis kebijakan fiskal. Kurva IS itu sendiri adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga dan tingkat output yang menjamin tercapainya keseimbangan di pasar barang. Materi selanjutnya yaitu multiplier kebijakan fiskal. Multiplier adalah bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu, seperti investasi, pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya, tujuan analisis angka pengganda. Tujuannya yaitu mengidentifikasi besarnya perubahan pendapatan yang disebabkan oleh variabel-variabel pengeluaran. Yang kedua, mengetahui apakah terjadi beberapa kesenjangan dalam situasi suatu sistem perekonomian. Yang ketiga, dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi suatu negara.